Halo, assalamualaikum teman aksesoris. Bertemu lagi bersama saya, Jack Aksesoris. Untuk video kali ini, saya akan share bagaimana caranya pasang voltmeter 3-in-1 untuk semua motor. Di video kali ini, saya kedatangan subscriber saya yang ingin memasang voltmeter 3-in-1 di motor Honda Beat Karbu keluaran tahun 2012. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya sampai selesai. Saya harap jangan di skip ya videonya, biar tidak ada cara yang terlewat di videonya. Selamat menyaksikan. Oke, ini adalah voltmeter 3-in-1 merek Aozora yang bakal saya pasang di motor Beat Karbunya. Jika teman-teman ingin tahu harganya, bisa langsung cek saja di toko-toko online ya. Banyak juga merek-merek voltmeter lainnya yang jauh lebih bagus dari ini. Di voltmeter ini terdapat 3 mode. Pertama, mode untuk jam digital. Kedua, mode untuk voltmeter aki. Ketiga, mode untuk pengukur suhu atau temperatur. Dan di voltmeternya juga terdapat 3 kabel. Ada kabel warna hijau, kabel warna merah, dan juga kabel warna hitam. Untuk kabel hijau ini adalah kabel untuk massa atau negatifnya. Dan untuk kabel yang berwarna merah, ini adalah kabel untuk arus jam digitalnya. Dan yang terakhir, kabel warna hitam. Kabel ini untuk arus dari voltmeter dan juga suhunya. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan dulu ya teman-teman. Untuk cara pemasangannya, ada 2 cara untuk memasang voltmeter 3-in-1 ini. Cara pertama adalah menyambungkan kedua kabel yang berwarna merah dan juga kabel yang berwarna hitam. Kedua kabel ini bakal kita sambungkan ke arus DC 12 volt motornya. Dan kabel hijau kita sambung ke massa atau negatif motornya. Dan untuk cara yang kedua yaitu menyambungkan ketiga kabel ini ke arus yang berbeda. Kabel warna hijau kita sambung ke massa atau negatif motornya. Kabel warna hitam kita sambung ke kabel dari arus DC 12 volt motor. Dan yang terakhir, kabel warna merah kita sambung ke arus dari aki langsung motornya. Dari kedua cara pemasangannya ini, ada perbedaan untuk fungsi dari voltmeternya. Nanti teman-teman bakal tahu juga ya perbedaan kedua cara pemasangannya. Oke, sekarang kita masuk ke pemasangan kabelnya. Tapi sebelumnya, kita pasang dulu voltmeter di motornya ya. Untuk pemasangan voltmeternya, terserah teman-teman ya, mau dipasang di bagian mana, dikarenakan yang punya motornya pengen di bagian yang ini, jadi saya pasang di sini saja. Oke, sebelum kita masuk ke cara yang pertama, kita cari dulu untuk arus DC 12 volt motornya. Di motor ini, untuk arus DC 12 voltnya ada di bagian kunci kontak motor. Di kunci kontak motor ini terdapat 2 kabel. Ada kabel warna merah dan juga kabel yang berwarna merah strip hitam. Untuk setiap motor mungkin berbeda-beda ya warna kabelnya. Biasanya untuk kabel merah ini adalah arus dari aki langsung motor ini. Dan kabel yang berwarna merah strip hitam ini untuk kabel dari arus DC 12 volt motornya. Untuk lebih jelas membedakan arusnya, kita gunakan test pen DC. Pertama, kita nyalakan dulu kunci kontak motornya. Terus kita tempelkan test pen DC di kabel yang berwarna merah. Test pen akan langsung menyala sekalipun kunci kontak dalam posisi off ataupun on. Sedangkan untuk kabel yang berwarna merah strip hitam ini, test pen hanya akan menyala ketika kunci kontak kita putar ke posisi on. Dan kabel inilah yang akan kita gunakan untuk pemasangan voltmeternya. Sekarang kita ambil kabel hijau dulu untuk kabel massa atau negatifnya. Kita pasang di baut rangka motor
atau kita pasang di kabel massa atau negatif motornya. Setelah selesai, kita ambil kabel merah dan juga hitam. Kita gabungkan menjadi satu. Terus kita sambungkan ke kabel merah strip hitam atau ke kabel dari arus DC 12 volt motornya. Setelah selesai, coba kita tes nyalakan voltmeter 3-in-1-nya. Voltmeter sudah langsung menyala. Sekarang coba kita setting jam digital voltmeternya. Untuk caranya, tinggal kita geser ke arah kiri sambil ditekan tombol pengaturannya. Lalu kita ubah jamnya dan juga menitnya. Ini sekedar contoh saja ya, saya setting acak seperti ini. Oke, ini untuk mode jam digitalnya. Terus kita tekan lagi tombol pengaturannya sekali. Ini untuk mode voltmeternya. Terus kita tekan sekali lagi. Ini untuk mode suhu atau temperaturnya. Berhasil. Sekarang kita coba matikan kunci kontak motornya. Terus kita nyalakan kembali kunci kontak motornya. Voltmeter ini akan kembali ke settingan awal lagi. Dan kita harus menyeting kembali voltmeternya. Ini untuk cara pertama ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Pertama, kita lepas dulu untuk settingan cara pertama tadi. Kemudian, lepas sambungan kabel warna hitam dan juga warna merah dari kabel voltmeternya. Untuk cara kedua ini, kabel yang berwarna merah dari voltmeternya kita sambung ke arus aki langsung motor ini, yaitu kabel yang berwarna merah di kunci kontak motornya. Setelah selesai, kita ambil kabel warna hitam dari voltmeternya. Kita sambung ke kabel merah strip hitam atau ke kabel dari arus DC 12 volt motor yang ada di kunci kontak motornya. Setelah semuanya selesai, coba kita tes nyalakan kembali kunci kontak motornya. Voltmeter sudah langsung menyala. Coba kita setting dulu jam digitalnya.
Setelah semua mode voltmeternya menyala normal, coba kita tes matikan kunci kontak motornya. Kemudian kita nyalakan kembali kunci kontak motornya. Yes, voltmeter tidak kembali ke settingan awal lagi. Dan kita tidak mesti mengatur ulang atau menyeting kembali mode untuk jam digital voltmeternya. Sekarang teman-teman sudah paham kan perbedaan kedua cara pemasangan voltmeternya? Tinggal pilih sesuai keinginan. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka videonya, silahkan di like dulu ya videonya. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Jack pamit undur diri. Selamat mencoba, selamat berkreativitas, dan salam aksesoris. Wassalamualaikum.